Perkenalkan, nama saya Sandi Trisdal Putra, NIM 20087342. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil PPT saya tentang pelajaran motorik. Kemampuan motorik atau gerak adalah suatu perkembangan unsur kematangan dalam berbagai keterampilan dan pengendalian gerak tubuh atau jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Kemampuan motorik merupakan kegiatan yang terkoordinir atau susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Kemampuan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkeseimbangan. Tahapan-tahapan belajar motorik. Tahapan-tahapan belajar motorik terbagi 3, yaitu 1. Tahapan kognitif, 2. Tahapan asosiatif, dan yang ketiga tahapan otomatisasi. Sedangkan tahapan kognitif, 1. Tahapan syaraf dipenuhi dan diformulasikan dalam rancangan yang konsep-konsep verbal untuk dilakukan tahapan berikutnya. Yang kedua, dituntut kecakapan persepsi untuk memformalisasikan stimulus yang diterima menjadi respon-respon yang akan dilakukan. 3. Siswa mulai berpikir dan merencanakan tentang gerakan yang dipelajari, motor plan. 4. Pada tahap ini terjadi banyak kesalahan dan peran intelektual penting untuk membentuk motor plan yang benar. Sedangkan yang kedua yaitu tahap asosiatif. Asosiatif itu 1. Pada tahap ini mengutamakan latihan. 2. Latihan untuk memperbaikan gerak sesuai dengan ketentuan. 3. Latihan berulang-ulang untuk memperkuat stimulus dan respon. 4. Pada tahap ini sudah mulai mampu melakukan gerak dan menyesuaikan diri dengan gerak yang dilakukan. 5. Gerak yang dilakukan sudah mulai konsisten tapi masih belum otomatis. Sedangkan yang ketiga yaitu tahapan otomatisasi. Pada tahapan ini, gerakan yang dilakukan tidak lagi memerlukan konsentrasi penuh. Gerakan ini yang dilakukan hampir tidak terpengaruh oleh kegiatan yang simulan. 2. Gerakan dilakukan secara otomatis. 3. Untuk mencapai ini dilakukan latihan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Berikutnya yaitu keterampilan gerak motorik. Gerak motorik yang pertama itu A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan terbuka adalah keterampilan yang ketika dilakukan di lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Keterampilan terbuka merupakan keterampilan melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Contohnya seperti kejadian rally pada tenis meja, bulu tangkis, dan lain-lain. Keterampilan tertutup menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Keterampilan tertutup dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Contohnya keterampilan dalam permainan bowling, golf, penahan senam, atau renang. B. Itu keterampilan distrik atau kontinu dan serial. Keterampilan distrik adalah keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakan yang lebih sering berlangsung dari waktu yang singkat, seperti melempar bola, gerak-gerakan dalam senam artistik, atau menambah. Keterampilan kontinu atau keseimbangan adalah jenis keterampilan ini melaksanakan tidak melihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Contoh dari keterampilan ini dapat kita temui dalam renang atau berlari, yang titik awal dan akhirnya ditentukan oleh si pelaku. Keterampilan serial adalah keterampilan yang sering ditangkap sebagai suatu kelompok dari keterampilan distrik yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Contoh dari keterampilan ini adalah rangkaian pada senam artistik. C. Itu keterampilan gerak kasar dan halus. Keterampilan gerak kasar sebagai keterampilan yang
berciri-ciri gerakan yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar gerakan utamanya. Dikatakan demikian karena seluruh tubuh biasanya berada dalam gerakan yang besar, menyeluruh, penuh dan nyata. Keterampilan ini dapat demikian tidak terlalu menemukan pada ketepatan. Dalam pelaksanaan, keterampilan gerak halus adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil halus agar pelaksanaan keterampilan yang sukses tercapai. Biasanya keterampilan ini melibatkan koordinasi yang memerlukan ketepatan derajat tinggi untuk mempersiapkan keterampilan ini. Sedangkan yang dia itu keterampilan gerak kognitif. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakan tidak penting, tetapi keputusan tentang gerakan apa yang mana yang harus dibuat merupakan hal terpenting. Contohnya dalam permainan catur, pendeknya keterampilan kognitif terutama berkaitan dengan pemilihan yang harus dilakukan. Sedangkan keterampilan gerak terutama berkaitan dengan bagaimana melakukannya. Baiklah, hanya itu seperti yang saya bisa sampaikan. Terlebih saya kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.